Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadara maka ila fikri al-bab al-hijab wa anhum min sama'il aqli kullu hijab min sahabil jahili kama wajadna min syurus al-ma'rifah ra'una fataratuha munkashifah nahnu wajibna 'ala al-'amin bina'atil imani wal islam anwar. Yang saya hormati semua teman-teman yang sudah hadir, nanti saya menyampaikan, mungkin pas ono pertanyaan di tengah, silahkan tanya semua ya. Oke ya, terus tanya tentang puasa, oke, tanyakan sing diguna kalian. Cek puasa kalian keren. Oke, siap. Kita harus buka semua. Ya dibagi dong. Jadi Mas Taib DKI Mas Taib. Saya bawa DKI Mas Taib DKI. Sing perempuan siap ya. Oke, silakan. Dibuka semua bersiami. Elemen berapa? Rangka. Itu mudah. Halaman. Wis ya, wis bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan kata-kata puasa atau dalam bahasa Arab itu siam atau saum. Siam, loh, kita bersiam setelah kita berzakat. Wes, kita tunggu deh. Kalau sing kita kembali dagang itu halaman 24. Oke, sudah siap ya. Terkait kata-kata puasa. Puasa itu dulu asal kalian ketahui tidak di bulan Ramadan yang wajibnya. Dulu pertama kali syariat puasa wajib itu di bulan Sya'ban, bukan Ramadan. Namun setelah ada wahyu turun mengatakan puasa itu wajibnya di bulan Ramadan, akhirnya yang Sya'ban jadi sunnah gitu. Jadi dulu pertama kali yang wajib bukan puasa Ramadan, tapi puasa di bulan Sya'ban. Nah itu sejarahnya puasa. Antara umat Nabi Muhammad dan umat sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada puasa. Kita tahu Nabi Daud terkenal dengan puasa. Daud. Ada puasa Senin Kamis. Kemudian ada puasa sunnah yang lain. Nah, para umat Nabi terdahulu itu sudah puasa. Yang membedakan apa Mas antara puasa umat terdahulu dan umat kita, umatnya Nabi Muhammad? Yang membedakan adalah waktunya, kemudian sahurnya. Khusus kesunahan sahur itu hanya untuk umat Nabi Muhammad, bukan umat terdahulu. Jawab ya. Jadi ada puasa Daud, itu yang paling terkenal. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, ada 3 tingkatan untuk as-shaim, yaitu orang yang berpuasa.
Yang pertama itu adalah shaumul umum, puasanya orang yang umum, mungkin kayak kita-kita. Yang kedua shaumul khusus, puasanya orang yang khusus. Yang ketiga shaumul khususil khusus. Shaumul khususil khusus yaitu puasa untuk orang yang di atas khusus. Ada 3. Yang pertama adalah puasanya orang yang umum seperti kita-kita lah, dan aku seperti kalian, yaitu hanya menahan makan dan minum. Itu puasanya orang yang umum. Yang kedua, level kedua, tingkatan level puasanya orang yang khusus. Nah, orang yang khusus dalam puasa itu menahan makan dan minum serta menahan bicaranya, yaitu bicara yang baik-baik. Nah, itu puasa orang yang di atasnya lagi puasa khususil khusus, di atasnya orang yang khusus, yaitu puasanya orang yang hatinya selalu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu para kiai atau para wali, kita mungkin hanya di level yang pertama saja. Tapi kalau kalian ingin meningkat di level yang khusus, silahkan. Bicara kalian itu perhatikan, kemudian perilaku kalian juga perhatikan. Jangan seperti tahun yang lalu main game musuh Fahri siang. Nah, untuk besok ini tahun ini silahkan berubah ya. Kemudian puasa itu adalah imsakun 'anil mufattirati minal fajri ila ghurubi syamsi. Puasa itu adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa. Sekarang hal-hal yang membatalkan puasa apa saja? 1, minum. Terus 2, terus 3, muntah, terus yang lainnya zina dan lain-lainnya. Nah, puasa itu menahan dari semua itu, dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Nah, problemnya begini. Sekarang waktunya puasa, Muhammadiyah telah memutuskan tanggal 1 Maret, NU belum memutuskan. Nah, Muhammadiyah dengan cara hisabnya, NU dengan cara ru'yatul hilalnya. Mana yang paling benar, Mas? Kalau ditanya begitu. Para ulama dengan hadis Nabi Muhammad itu sejak dulu kala menggunakan teknik ru'yatul hilal. Dalam mengambil bulan puasa Ramadan itu sebenarnya harus menggunakan teknik ru'yatul hilal, bukan hisab. Untuk mengetahui sholat dan lain-lainnya itu boleh menggunakan hisab, karena hadis Nabi Muhammad itu mengkoyit atau membatasi atau hanya dijelaskan bahwasanya teknik melihat bulan puasa itu dengan ru'yatul hilal. Tapi mungkin mereka silakan kalau ingin menggunakan hisab terserah mereka. Tapi kita harus mengikuti pemerintah dan keputusan NU jika kita warga NU. Oke, kita masuk ke kitab. Silakan dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Wa syara'itu wujub siyami arba'atu asya'a al-islam wal bulugh wal aql wal qudratu 'ala sawmi. Kita habiskan di puasa hari ini dihabiskan ya. Konex Isa kita lanjut. Ojo selesai. Break dulu. Wasyara itu wujud isyami, ada syarat wajibnya orang puasa. Arba'atu asya itu terdiri dari 4 perkara. Al-Islam yang pertama Islam, wal bulugh balik, wal aqlu berakal, wal qudratu 'ala shaumi, yaitu mampu untuk melakukan puasa. Nah, nek orang sudah Islam, balik, berakal, mampu berpuasa, maka ia wajib untuk puasa. Sekarang Fahri sudah balik belum?
wajib puasa. Nah, tadi begini, untuk anak yang sudah usia tamyiz, nah usia tamyiz itu berapa? Sebenarnya itu fleksibel, bisa 7 tahun, 6 tahun. Jika anak sudah mengetahui baik benar, sudah bisa mandiri, itu sudah masuk tamyiz. Nah, sejak tamyiz, orang tuanya itu harus memerintah anaknya untuk berpuasa. Nah, di usia 10 tahun, jika anaknya tidak berpuasa, maka fakribu hendaklah orang tuanya untuk memukulnya. Itu ajaran Islam. Tapi kata-kata memukulnya bukan di contoh temenan, tapi memukul dengan kasih sayang, ngerti? Ya kayak misalkan Pak Haril cewek ambek nopo. Iya. Nah, yang mukul mesti kan gak karena dipukul temen kan? Ya dipukul. Nah, baik pula pukulan orang tua terhadap anaknya seperti itu, bukan dipukul temenan, bukan. Kemudian ia mampu, kalau tidak mampu maka tidak wajib puasa. Puasa itu hukumnya fardu, ingat ya, fardu ain. Fardu ain itu adalah harus dilakukan per individu, bukan fardu kifayah. Kalau seperti sholat jenazah itu fardu kifayah, beberapa orang melakukannya dosanya semua gugur. Tapi kalau orang yang jenazah itu tidak ada sholatnya, maka satu desa dosa semua. Kaya sing jenazah ngerti sing viral itu, apa diusin? Azab itu loh. Maksudnya yang kuburannya kobong kan? Bukan. Meninggalnya ning jero bensin toko terus hubungan kena petir. Nah, teknik ru'yatul hilal terkait tadi itu begini. Kan sekarang ini kan tanggal 28 Hijriah. Bismillah ya. Ada satu ini. 28. Kan 28 ya. 28 Hijriah. Tekniknya tekniknya. Jika besok hari Jumat, besok sore ya 29. Kan Hijriah itu hanya ada tanggal 29 dan 30. Itu toh nek 29 berarti 30. Nek besok sore pemerintah nggak melihat hilal nampak, maka akan digenapkan jadi 30. Jadi kita puasa di hari Minggu. Kecuali besok sore kelihatan, maka kita puasa di hari Sabtu. Itu tekniknya. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa Mas kita itu disuruh Allah untuk puasa? Kenapa? Biar kurus, yang lain. Hawa nafsu. Yang lain. Nah, hikmahnya puasa, kita disuruh puasa itu yang pertama, taat budullah, yaitu kita beribadah kepada Allah. Karena manusia esensi itu hakikatnya diciptakan di dunia ini, satu untuk menjadi khalifah, yaitu pemimpin di dunia. Yang kedua yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa hanya beribadah. Ingat, kalian ditugaskan di bumi hanya beribadah. Nah, maka puasa termasuk salah satu jenis ibadah. Nah, kemudian puasa bisa memperkuat iman, tapi seperti yang dijelaskan Mas Koir, yaitu mencegah hawa nafsu dan lainnya. Sekarang pertanyaannya, orang yang kafir apakah wajib puasa? Kenapa? Karena kafir. Nah, kalau kafir sebenarnya itu juga wajib untuk sholat dan puasa, tapi secara hukum fikih bukan. Nah, orang kafir itu ketika di neraka itu ditanya oleh malaikat,
masalahkakum fi sakor. Jadi ini malaikat, kenapa aku itu dimasukkan neraka sakor? Mereka orang kafir ini ku jawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak menjalankan sholat. Yo, artinya orang kafir sebenarnya disuruh sholat. Nah, tapi ketika orang kafir itu melakukan sholat dan puasa maka tidak sah karena syarat wajibnya harus Islam, syaratnya harus Islam, syaratnya. Nah, bagaimana? Apakah ketika dia misalkan kafir selama 17 tahun, ketika ia masuk di usia 18 tahun, selama 17 tahun itu harus mengkodok puasa atau tidak? Tidak. Orang kafir. Tapi untuk orang yang murtad, naudzubillahimin, ketika ia meninggalkan puasa selama ia murtadnya, selama ia kafir, maka harus mengganti puasa yang ia tinggalkan selama itu. Beda antara kafir dan murtad. Tadi kan syarat wajib, sekarang syarat sahnya syurutu sihhatis shaumi arba'atun an-naqu minal haidi wan nifas. Yang pertama syarat sahnya agar puasa itu sah harus bersih dari haid dan nifas. Yang kedua wal Islam, ada Islam lagi, wal tamyiz dan tamyiz. Orang anak yang usia 3 tahun dan 4 tahun 5 tahun ketika melakukan puasa itu tidak sah karena belum tamyiz, kecuali di usia 5 tahunnya dia tamyiz, kecuali begitu. Kemudian dia mengetahui waktunya puasa, misalkan sholat id tidak boleh puasa, 2 Idul Fitri. Setelah ini 15 Sya'ban, kan kemarin Sya'ban, tidak boleh puasa di tanggal 16 sampai seterusnya, hanya boleh puasa 1 sampai 15 Sya'ban. Haram melakukan puasa 16 sampai seterusnya, setengah bulan, setengah akhir bulan itu sebenarnya haram melakukan puasa, kecuali puasa yang ia itu melanjutkan. Misalkan dia sering puasa Senin Kamis, nah maka boleh ia lanjutkan. Atau dia mengkodok puasanya di tahun lalu, atau dia puasa nazar atau kafarat, nah maka tetap boleh. Tapi bagi orang yang tidak pernah puasa, dia langsung puasa tanggal 16 sampai seterusnya, itu tidak boleh. Kecuali tanggal 16 puasa, tanggal 17 harus puasa juga, 17 puasa, 18 juga harus puasa sampai seterusnya, baru boleh. Kalau dipisah-pisah maka haram. Kalau itu shaumi arba'atu asya'a. Adapun fardu-fardunya puasa itu terdiri dari 4 perkara. Yang pertama itu an-niyatu, niat. Yang kedua wal imsaku anil akli wasyurbi, yaitu menahan diri dari makan dan minum. Wal jima'u dan melakukan hubungan suami istri. Wa ta'ammudil qai'i dan muntah dengan sengaja. Fardu-fardunya puasa itu yang pertama itu niat. Nah, bagaimana niat yang harus kita penuhi agar niat kita sah? Yang pertama, yang pertama itu tabayyid. Harus niat kita harus antara tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Nah, di antara ini waktunya niat. Nah, maka setelah sholat isya kan itu sama wudhu itu sah, nggak apa-apa itu. Kita ketika sahur nggak usah beri niat, nggak apa-apa. Karena niat puasa itu terbentang mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya. Nah, ya antara waktu ini adalah waktu niat. Silahkan Anda niat di waktu ini. Problemnya begini, Mas. Ada orang yang lupa niat, kemudian dia puasanya itu lupa niat, bagaimana? Kalau dia sudah sahur, misalkan dia nggak perlu terawih, otomatis nggak niat karena bisa niat dilakukan setelah terawih. Nah, kemudian dia sahur lupa belum niat, akhirnya wis masuk waktu fajar. Bagaimana bahasanya? Kenapa? Karena lupa. Kalau jawaban karena lupa, maka puasanya tidak sah. Namun ketika dia sahur, nah otomatis kan kini niat sahur pasti akan, walaupun tidak secara langsung saya niat puasa, tapi kini sahur otomatis akan
Nah, maka tidak apa-apa. Kecuali bahwa dia mutlak lupa, maka puasanya yang dilakukan tidak akan sah. Dan dia harus menahan tidak makan minum seperti orang puasa mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi gitu. Bukan kita lupa niat kita makan seenaknya, bukan. Kita wajib menahan dari makan minum seperti orang puasa mulai terbit fajar sampai seperti orang yang tidak kuat saat puasa. Misalkan kini pegang telat di sekeempat, wis gak kuat jam 12 wis gak kuat teman, akhirnya ngombe. Nah, setelah minum, setelah dia merasa sudah lega, itu harus wajib puasa lagi sampai ia menahan sampai tenggelamnya matahari. Dan puasanya harus dipotong. Paham kan? Jadi kalau walaupun kita batal, kita minum seenaknya sampai maghrib. Ketika Anda melakukan minum, itu akan semakin menambah dosa Anda. Dosa 1, 2, 3 sampai maghrib akan terus bertambah dosa Anda. Gitu. Sampai ini lanjut sing agak seru. Karena ini memang puasa yang yang kedua, niatkan yang pertama harus di malam antara tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Yang kedua harus takyid. Kita harus meniatkan puasa Ramadan. Nawa itu saum Ramadan bisa mentok. Aku niat puasa Ramadan bisa. Jadi harus dikei kata-kata puasa Ramadan. Kalau aku niat puasa toh berarti belum sah. Ingat ya. Yang kedua tikror atau takror, yaitu mengulangi setiap malamnya. Jadi perspektif mazhab Syafi'i, setiap pindah hari itu harus niat. Tapi kalau mazhab Malik atau Abu Hanifah itu Anda niat satu toh di besok ya malam Sabtu, Anda niat aku niat puasa selama 1 bulan sudah sah. Mazhab Syafi'i tidak sah. Makanya gue sing angel. Nah makanya pada situ besok akan 2 niat. Satu niat perspektif mazhab Syafi'i, yang pertama akan niat 1 bulan penuh. Dan ketika kita lupa di tengah-tengah tidak niat, nah kita sudah ada niat dari mazhab lain. Ini sudah tutup. Nah besok akan ingatkan, nah misalnya lupa. Kemudian ketika puasa lupa berarti tidak batal. Ya karena lupa. Nah iki sing garai gelane wong iku ketika azan dan sahur. Nah, kita lurus.
Oke, kita masuk di bahasan yang seru ini. Kita bisa didengarkan ya terkait hal-hal yang membatalkan puasa. Ingat, hal-hal yang membatalkan puasa terkait rukun puasa, niat, dan menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa sekarang. Yang pertama, dengan yang berupa naik bawa buku ditulis. 1. Memasukkan sesuatu di lubang yang 5. Lubang yang 5 itu 1. Telinga, 2. Hidung, 3. Mulut, 4. Kubur, 5. Kubur. Oke. Wes. Ketika ada benda atau air itu yang bersifat ada zatnya itu masuk di 5 lubang ini atau salah satunya itu batal. Sekarang kita bahas yang mulut dulu. Lubang pertama saya mulut. Mulut itu harus sampai di lek. Kalau kita menelan ludah ya batal. Tapi misalkan kalau ada orang biasanya ya mak-mak itu kan naik gawe jangan. Yang mesti kan dirasanya kan. Kalau rasa atau zatnya itu tidak bercampur dengan itu biasanya ludah kemudian ditelan maka tidak batal. Tapi kalau sampai ditelan baru batal. Nah misalkan jangan ini terus dilepas, nah maka tidak apa-apa. Misalkan lagi nak kumur jika kumur-kumurnya itu ketika sunah wudu ketelan maka tidak batal dengan tidak sengaja loh. Tapi kalau es krim, nah kalian boleh memasukkan es krim atau permen itu di mulut kalian asal ludah kalian tidak bercampur dan kalian lek gitu. Kalau masukkan kok boleh. Kalau ada misalkan ya gini, kalian hanya main-main masukkan es krim, ada petir penyangga, kalian langsung es krimnya melek maka batal. Beda dengan air wudhu kalau kalian berkumur-kumur ada petir, kalian melek, nah maka tidak batal. Bedanya begitu. Seperti lagi sekarang telinga. Zat yang masuk di telinga itu jika batal itu batasnya ketika kalian masukkan kelingking. Nah, newis pol, nah itu batasnya batal gaib. Kelingking ini nggak batalkan. Tapi setelah masuknya lebih dari kelingking itu membatalkan. Seperti itu, korek-korek kuping itu. Nah, kalian ketika puasa menggunakan itu maka batal. Madzhab Syafi'i ya. Kemudian yang ketiga hidung itu yang membatalkan seperti kalian masukkan kelingking kalian. Enggak. Hidung yang membatalkan itu batas antara pengar ketika wudhu. Ngerti ya? Nek makan masih kan mesti pengar kan. Nah setelah itu batas itu maka membatalkan. Kemudian yang keempat dubur. Misalkan ada orang yang sakit, duburnya itu dimasuki obat atau apapun, maka dia batal walaupun keadaan darurat. Begitupun kuburnya juga batal. Nah, menelan ludah
itu tidak membatalkan asal yang pertama ludah kita sendiri dan belum keluar dari mulut. Nah ini ludah harus keluar dari mulut kemudian jelek lagi, maka itu batal. Yang kedua, ludah yang tercampur dengan zat apapun maka tidak batal. Yang ketiga, ludahnya orang jika kalian masuk di mulut kalian maka itu batal. Misalkan contoh jauh ngerti ludah nggak batal tapi dengan ketentuan tersebut ya, ingat. Kemudian selilitan membatalkan puasa. Nah, kemudian es krim atau permen atau odol ketika sikat gigi. Nah, ketika kalian memang sudah buang, kalian sudah lepeh, nah itu jika udah kalian itu masih ada rasanya, maka jika kalian lep tidak batalkan, karena itu hanya tidak tapi hanya antar itu tinggalan zat atau bekas. Nah, bekas itu kan tidak ada, tapi kan ada rasanya kan ya, kopinya rasanya. Jika udah kalian dicampur itu boleh nggak batal, asal sudah kalian lepas ya. Kemudian tidak. Gak iso dah. Kemudian yang kedua ketika renang misalkan. Nah, kalian renang di kolam, akhirnya secara tidak sengaja airnya masuk lewat telinga kalian, maka itu membatalkan puasa walaupun itu tidak sengaja masuk. Ngapain kalian renang puasa? Berbeda dengan mandi wajib. Nah, jika ada tidak sengaja air masuk, maka itu tidak batalkan karena memang tidak main-main, itu mandi wajib. Begitupun wudhu yang sunnah. Oke, paham ya? Kemudian muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kalau muntah secara tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja. Kalau misalkan gini, ada orang yang menggosok gigi, itu kan tidak sengaja muntah. Tapi dia dari awal sudah tahu bahwa ketika saya menggosok gigi itu biasanya akan muntah. Nah, jika dia walaupun tidak sengaja, tapi dia tahu kalau dia akan menggosok gigi itu akan muntah, maka itu membatalkan puasa. Kemudian bersenggama itu membatalkan puasa. Walaupun keluar air mani atau tidak, sama-sama membatalkan puasa. Walaupun itu di kemaluannya laki atau perempuan atau di dubur, itu sama-sama membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu keluarnya air mani dengan sengaja, itu juga membatalkan puasa. Namun jika itu ihtilam atau mimpi basah, itu tidak membatalkan puasa mimpi basah. Kemudian hilang akal lagi. Hilang akal itu membatalkan puasa. Hilang akal itu ada 3. 1 gila, 2 tidur, yang ketiga pingsan. Gila saya. Jika orang yang puasa itu mengalami gila walaupun semenit, maka puasanya batal. Kalau gila. Yang kedua itu kalau dia tidur, walaupun sepanjang puasanya mulai sebelum subuh sampai maghrib itu tidur, asal dia sudah niat, maka puasanya sah. Tapi dia mendapat dosa karena tidak sholat. Yang ketiga pingsan. Kalau pingsannya itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari,
maka dia batal puasanya atau tidak sah. Kalau di tengah-tengah misalkan 1 menit atau 2 menit atau 5 menit ia itu sadar kemudian pingsan lagi, maka puasanya tetap sah. Paham ya, antara gila, tidur dan pingsan. Biasanya nak takut kandani nanti. Kemudian haid juga membatalkan puasa, melahirkan atau wiladah juga membatalkan puasa, nifas juga membatalkan puasa. Yang ke-9 yaitu murtad juga membatalkan puasa. Kemudian orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa, nah ini. Yang pertama anak kecil, dia itu asal belum balik. Baliknya laki-laki pada usia berapa? 15 jika belum keluar air. Kalau dia sudah keluar air mani di usia 9 tahun maka dia sudah. Begitupun perempuan jika haid. Jika belum haid ditunggu sampai 15 tahun. Setelah itu ia otomatis balik. Yang kedua orang gila boleh meninggalkan puasa. Nah, orang gila terbagi menjadi 2. Gila karena disengaja dan tidak disengaja. Gila karena disengaja, misalkan ia mundurkan kepala mengiring tembok, kemudian ia jadi gila. Ketika ia sadar, ia wajib mengkodok puasanya. Kalau gila tidak sengaja, misalkan wali atau kami kan tidak sengaja. Jika ia sadar, ia tidak usah mengkodok puasanya selama ia gila. Itu bedanya. Kemudian orang sakit juga tidak apa-apa meninggalkan puasa, asal ia itu mendapat syarat dari dokter dan berdasarkan pengalamannya sendiri. Misalkan, nek aku sampai tetap poso, nah awakku akan gini. Nah maka boleh meninggalkan puasa. Tapi nek misalkan sakit, kemudian ia minum dan makan sudah sembuh, ia wajib imsak atau imsaki menahan sampai maghrib lagi, tidak boleh makan minum. Gitu. Yang keempat yaitu orang tua juga boleh meninggalkan puasa. Misalkan semis tua ini subuh. Selamat. Ya, selamat. Nah, nek memang dia itu sudah tidak kuat puasa, maka boleh meninggalkan puasa. Nah, sekarang musafir. Bagi kalian yang ingin safar, ini orang boleh meninggalkan puasa ketika safar asal dia keluar dari badannya atau tempat kecamatan itu sebelum subuh. Nek dia metune setelah subuh, maka ia harus tetap puasa dan tidak boleh muka di tengah jalan. Orang yang boleh muka adalah orang yang keluar dari tempatnya sebelum terbitnya fajar. Nah, nek dia metu tekan jalan oleh muka atau dia boleh meninggalkan puasa sejak awal. Nek dia metune jam 7 jam 8, misalkan aku di Surabaya. Metuku jam 8 songo naik kereta, aku naik tengah jalan tidak boleh muka dan tidak boleh meninggalkan puasa. Tapi safarnya harus lebih dari 80 tahun. 3 mil, enggak mil, kilometer. Itu orang safar. Yang ke-6 orang hamil. Nah ini, anak ibu-ibu yang hamil atau siapa nih? Orang hamil boleh meninggalkan puasa, tapi begini, urusan qada dan fidyah. Oke, nanti saya. Hamil boleh meninggalkan puasa, orang menyusui juga boleh meninggalkan puasa, haid, nifas boleh meninggalkan puasa. Sekarang urusan qada puasa dan fidyah. Ingat-ingat ini. Orang anak kecil kan boleh meninggalkan puasa. Nah, apakah besar nanti dia wajib mengkodoknya? Itu tidak wajib untuk orang yang kecil. Dia juga tidak wajib membayar fidyah. Fidyah
itu wajib dibayarkan sebesar 7 ons makanan pokok, misalkan beras 7 ons atau 0,7 kilogram. Yang kedua orang gila. Nah, seperti yang saya katakan tadi, orang gila jika disengaja ia wajib mengkodoknya selama masa gila. Jika orang gila tidak disengaja maka ia tidak wajib mengkodoknya selama dia gila. Orang sakit. Nah, orang sakit ada dua macam. Orang sakit yang kemungkinan sembuh dan orang sakit yang kemungkinan tidak sembuh. Nah, orang sakit yang kemungkinan sembuh ia hanya mengkodoknya saja. Nah, orang sakit yang ia itu mungkin divonis dokter tidak akan sembuh, maka ia boleh meninggalkan puasa dan kodok puasa, dan ia hanya membayar fidyah setiap 1 hari itu 7 ons menonton. Kemudian orang tua, orang tua misalkan katakan Anda selamat, misal gak kuat poso, dia tidak wajib mengkodoknya, yoki nek kodok usul akhirat. Tapi ia setiap hari hanya mengeluarkan beras seberat 7 ons diberikan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Wis ngono to, jadi gak usah poso, tapi dia memberikan beras 7 ons. Ngono to, selama 7 ons setiap 1 puasa. Nek dia meninggalkan 30 puasa berarti yo 7 ons dikali 30 gitu. Orang musafir sekarang itu hanya mengkodoknya. Terakhir ini, orang hamil dan menyusui sekarang. Orang hamil dan menyusui, ingat. Nah, dia meninggalkan puasa karena takut dirinya itu kenapa-kenapa atau tidak kuat, maka ia hanya mengkodoknya. Tapi nek dia itu takut karena anaknya takut kenapa-kenapa, dia harus mengkodoknya dan membayar fidyah. Paham ya? Gak bingung kan? Nek dia takut karena dirinya dan anaknya jika tetap puasa kenapa-kenapa, ia hanya mengkodoknya karena ada takut dirinya. Nek oke anak dia takut dirinya kenapa-kenapa hanya kodok. Nek hanya takut anaknya kenapa-kenapa, ia kodok dan membayar fidyah. Orang haid nifas hanya mengkodok. Ini kesalahan. Dia lagi rumah nih. Soalnya tahu ibu, cek ngerti dulu. Nah, sudah tengok dulu. Ya kita selesaikan kita dari mana dulu? Kita baca cepat biar kita puasa hakam. Mungkin menjelang Idul Fitri kita baca perkara Idul Fitri. Mana arjo ini wajah musuh khamsata ayamin, dan haram untuk puasa itu di 5 hari, yaitu Idani 2 hari, itu sholat Id dan Idul Adha. Wa yang mutasyriki dan puasa di ayam mutasyriki itu haram, salah satu yang 3 hari tasrik. Wa yukrah husum yaum syak, dan haram juga puasa di hari syak. Hari syak itu besok hari lagi. Besok hari Jumat. Kan 30 kan? Oh enggak, 30 itu hari Sabtu. Nah, hari Sabtu itu haram melakukan puasa. Ingat ya, hari Sabtu, hari Syak itu haram melakukan puasa, kecuali bagi orang yang memang sudah biasa puasa, misalkan puasa Daud, ketepaan hari Sabtu, atau puasa Senin, enggak boleh di Kamis, atau ia nadar atau kafarat, itu boleh. Kemudian illa ayyuhu adatallah. Kemudian kita lanjut saja. Kafaratul ifari wa man wati'a fi nahri Ramadan amidan, dan siapa yang ia itu melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Nah ini hukumannya. Fil farji fa alayhi al-qada' wal kafaratu wal yaqin wa rabbul mu'minatin. Ia
harus mengkodok puasanya di hari itu ketika berhubungan suami istri, dan ia harus membayar kafarat. Kafarat itu hukuman yaitu memerdekakan budak muslim. Nah, budak muslim kan yang seperti zaman sekarang. Fa'ilam yajib, maka jika tidak ada manusia muslim ini, maka adalah dia puasa 2 bulan tetapi ini secara berturut-turut. Satu hari tidak puasa, ia mengulang lagi mulai dari nol begitu sampai 2 bulan berturut-turut. Yang wajib mengqadha, yang wajib membayar kafarat itu hanya suami, istri gak mungkin, soalnya akan haid 1 bulan sekali. Kemudian fa'ilam yastati fa'ita mumsitina miskinan diberi miskin betul. Jika tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, misalkan nafsunya besar, ia harus memberi makan 60 fakir miskin. 60 fakir miskin, setiap 1 orang miskin itu 1 mud atau 7 ons. Setelah ini, wamana wali siyamun min Ramadana, barang siapa yang meninggal dan dia itu memiliki utang puasa, utaikan aku maka harus bayarnya dikul yaumin mudun. Nah, orang meninggal cek utang, ahlinya atau pewarisnya itu harus membayar 1 mud setiap puasa yang ditinggalkan. 30 berarti 1 mud dikali 30. 1 mud tadi berapa? 7. Oke. Wasyaihu in ajaza anisomi yufiru wa yuba'imu an kulli yawmin muddan. Orang yang tua tadi seperti saya katakan, wis gak mampu, ia boleh membayar setiap 1 puasa 7 ons. Wal hamil wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata. Ada orang yang hamil dan menyusui, jika dia takut karena dirinya, seperti saya katakan tadi, ia hanya mengkodok. Dia takut hanya karena anaknya kenapa-kenapa, misalnya menyusui, takut nggak disusui, dia puasa tetap susunya bagaimana atau kurang atau gimana, ia takut anaknya kenapa-kenapa, maka ia setelah bulan Ramadan ia harus kodok dan membayar fidyah 1 mud atau 7 ons setiap 1 puasa ditinggalkan. Fa'in qafaka ala awladi ma'afawla walihi ma'afawla wal kafarat wal kuliyawmi mudun wa huwa yata'ul wa turun bil-irani wal marid wal musafiru samara tawilan yufirani wa yaqudiyani. Oke, atam kita puasa wallahu saya ditanyakan. Ya benar. Yang laki-laki saya teman kawan. So, bayar puasa lagi tak? Oh. Apa coba? Ini kapan bilang dulu? Yang lain dia. Udah. Mencium bau di muka. Oh. Tergantung dibagi menjadi 2. Dia punya kebiasaan mencium bau tersebut, misalkan katakanlah relong sapi kebiasaannya sehari-hari ia itu menciumnya akan muntah. Nah, dia tetap mencium. Nah, maka ia harus puasanya itu batal atau tidak sah. Tapi dia tidak punya kebiasaan atau mungkin pas di kandang biasanya kan enggak muntah, malah kecium bau letong sapi ia muntah, maka ia muntah dengan tidak sengaja, maka puasanya tetap sah. Begitu. Wes, kiaskan masalah kue, misalkan mencium parfum lah atau mencium apa, jawabannya itu 2. Yang lain? Besok ganti puasa. Ya. Terkait hukum mengganti puasa, ingat ya. Kalau kita meninggalkan puasa itu tidak karena uzur, misalkan kita main-main, kita wajib harus secara cepat mengganti puasa kita. Misalkan kita mau secara sengaja, nah setelah
Syawal, setelah Syawal masuk bulan Syawal harus segera mengganti. Setiap hari yang kita tidak akan ganti puasa kita, setiap hari itu akan kita mendapat dosa satu terus sampai sebelum gitu. Tapi kalau kita meninggalkan puasa itu karena udur, misalkan kita sakit atau apa, kita tidak wajib segera mengganti. Kita boleh mengganti di bulan April, Maret atau menjelang Ramadan di tahun depan lagi boleh begitu. Kalau kita itu sudah telah mengganti puasa, misalkan puasa tahun kemarin ada 2 hutang, wis masuk setu ini puasa yang selanjutnya kan jadi hutang 2. Nah setelah puasa ini kita mengkodok puasa tahun kemarin plus setiap satu puasa lagi yang ditinggalkan yang membayar 1 mud atau 7 ons. Nah kelewatan tahun membayar itu begitu. Setiap tahun yang lewat itu harus kodok plus fidyah. Mana dia? Nah, kadang ngomong gak ngerti. Terus, nek tahun berikutnya, sing puasa kemarin ditinggalkan meneh. Setiap puasa berarti 2 mud atau 7 ons, 14 ons. Nah, berikutnya terus, wes itu mundur. Gitu. Wes, yang lagi wes. Ya wes. Apa ya? Ayo sebelum satu ini. Menyitakan kosong. Ya. Sekarang yang perempuan, saya tanyakan kan? Siapa? Siap. Ya, siap. Ajaran kita akan gimana ini kok. Nah, terkait puasa, misalkan lihat puasa lihat video mukbang atau makanan-makanan shop, misalkan ada lagi story kan. Nah, kalau misalkan kalian itu mengganggu kalian, pastinya makruh. Tapi kalau kalian itu tidak apa-apa atau biasa saja atau tidak ngeluh dengan puasa kalian, maka itu boleh saja. Gitu. Kenapa? Kelebihan hewan semut di telinga. Ya karena tidak dilakukan secara sengaja dan ya memang nggak bisa apa ya? Mirip. Meriku menghindari. Nah, dia tidak bisa menghindari. Nah, maka itu tidak apa-apa karena tidak disengaja. Kalau memang dia ceroboh, misalkan
nek eneng tawon, dia malah ganggu tawon. Akhirnya tawon itu masuk ke piye. Nah, itu problem dirinya dan itu batalkan puasa. Tergantung sebabnya. Ini yang ditambahkan terkait inhaler asma tadi, inhaler asma. Nah, itu membatalkan puasa loh. Karena inhaler itu ada zatnya, bukan hanya, tapi dia itu ada cairannya, bukan hanya aromanya atau apa. Inhaler asma membatalkan puasa. Begitupun obat tetes hidung dan telinga itu membatalkan puasa. Kemudian mengunyah permen karet itu tidak membatalkan puasa, asal air liurnya tidak dicampur dan dilap. Sikat gigi pun tidak membatalkan. Suntik. Nah, sekarang suntik. Suntik itu tidak membatalkan puasa karena suntik tidak masuk di 5 lubang. Masa ada suntik yang di kuping ini ya? Suntik kan yang kulit sing tertutup. Nah, suntik tidak membatalkan puasa. Tapi kan agak masuk itu masuk. Nah, suntik tidak membatalkan puasa. Oke, Bang. Suntik itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada pendapat yang jika suntik itu mengenyangkan tubuh itu batalkan puasa. Yang tidak dan tidak. Tapi secara mazhab Syafi'i suntik tidak batalkan puasa. Bisa pendapat itu. Obat tetes mata masuk di 5 lubang enggak? Berarti tidak. Nah, sesuai. Obat tetes mata install tidak batalkan puasa ya. Kalau donor darah atau berbekam itu tidak batalkan puasa. Silakan kalian puasa tapi mendonorkan darah itu tidak batalkan puasa. Obat-obat oles kulit, nah itu tidak batalkan puasa. Alam. Ini ditanyakan lagi sebentar itu. Gak ada. Yang perempuan kalah. Saya ingin tanya nih ya. Oke, kita selesai bab puasa, alhamdulillah. Dan semoga bermanfaat. Dan jika ada orang yang tanya, silakan diberitahu.